Saya coba ikut nambah juga. Ini tadi manusia sebagai khalifah ya, saya juga tertarik untuk menanggapi manusia yang disampaikan Pak Sukrit yang dari segi khalifah. Nah, kalau dari khalifah ini saya mau juga mengambil angle atau sudut pandang yang berbeda lagi. Tadi kan kita melihat dengan berbagai sudut-sudut pandang. Nah, saya coba masuk ke dalam sejarahnya. Ke dalam sejarahnya turunnya surat Al-Baqarah. Dalam turunnya surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Baqarah ini kan turun di Madinah. Ya, artinya turun di saat baru saja ditandatangani Piagam Yasrib. Ya, dampak dari Piagam Yasrib itu adalah terbentuknya sebuah umat yang baru yang tidak diikat oleh suku. Jadi satu gabungan komunitas antara orang beriman muhajirin dari Arab muhajirin yang Arab luar bersama orang beriman yang di Yasrib, nah itu bergabung, melepaskan ikatan kesukuannya, membentuk yang namanya umat beriman. Dan satu lagi umat beriman yang disebut Yahudi, komunitas orang beriman yang lama. Nah, komunitas umat beriman yang baru ini orang Arab bergabung membentuk sebuah umat baru yang namanya umat beriman, atau disebut kalau orang yang pengikut Nabi Muhammad itu sering diistilahkan dengan Muslim. Tapi pada awal terbentuknya umat itu belum ada konflik dengan yang namanya Bani Israel. Bahkan kalau kita tarik ke belakang lagi ke zaman Mekah, antara Nabi Muhammad dengan Yahudi dalam pikirannya itu sama-sama orang beriman. Jadi kecenderungannya itu Nabi Muhammad itu adalah nabi yang diturunkan di Arab ya, untuk sama-sama seperti para nabi terdahulu. Para nabi terdahulu yang ada di komunitas Yahudi. Jadi masih belum ada konflik. Taunya seperti misalnya kita tahu awal-awal Warakah bin Naufal gitu ya. Itu semua cerita-cerita itu positif semua. Artinya ini seperti para nabi Yahudi. Muhammad ini calon nabi. Gitu. Jadi Nabi Muhammad sendiri itu nggak ada masalah dengan orang Yahudi. Justru dia itu ingin ikut menjadi bagian dari umatnya para nabi. Gitu. Umatnya para nabi. Gitu. Sampai sholatnya pun masih di Baitul Maqdis kiblatnya. Ketika pindah kan kiblatnya masih Baitul Maqdis. Artinya semua orang itu yang tanda tangan piagam Madinah itu merasa beriman. Karena kita ini satu tim nih, satu umat yang baru gitu. Nah, pergeserannya apa? Kalau kita zaman itu pergeserannya kan dulunya Arab itu diikat oleh suku-suku. Suku-suku ini punya keyakinan masing-masing yang disimbolkan dengan berhala, ya. Itu nanti tokoh-tokohnya itu punya keyakinan masing-masing lah. Nah, itu ilahnya itu berdasarkan kehormatan suku-suku. Nah, ketika itu lepas, bergabunglah menjadi inuna ikhwatun, umat yang satu, bersaudara, melepaskan ikatan darah kesukuan. Nah, di sini umat yang baru ini tantangannya
apakah umat yang baru ini akan berhasil bertahan menjadi umat yang baru terus, atau akan tenggelam, atau akan runtuh umat ini. Nah, justru di surat Al-Baqarah ini Allah sedang mempersiapkan umat yang baru. Nah, mempersiapkan umat yang baru. Nanti kelihatan di kalimat pembukanya Al-Baqarah. Mutakin muflihun. Ya, alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi udalil muttaqin. Nah, jadi di sini umat yang baru itu memang membutuhkan mutakin. Mutakin itu ketakwaan, atau bahasa sekarang itu kedisiplinan. Ketika ada perintah, siap laksanakan. Gitu. Dan hati-hati untuk melanggar peraturan atau melanggar yang sudah ditetapkan. Gitu. Nah, itu mutakin. Nah, hanya orang yang mutakin yang bisa muflihun, menjadi umat yang menang. Itu umat yang menang. Nah, manusia sebagai sebuah umat, ini juga mungkin berkaitan juga dengan Bani Adam tadi ya. Di antara Bani Adam ini akhirnya lama-lama kan membentuk umat juga. Nah, pada ayat ke-30-nya kan mulai disebutkan khalifah. Disebutkan khalifah. Nah, dengan ketegangan yang kita pahami situasinya, ini bukan sedang semata-mata menceritakan tentang asal-usul manusia dalam artian sebelum manusia itu ada manusia lain atau tidak. Gitu. Sebenarnya poin pentingnya ini sedang mau menceritakan umat. Gitu. Sedang mau menceritakan umat. Nah, ini kata khalifah ini artinya kan macam-macam ya, pengganti ya, atau pemimpin, penanggung jawab, pengemban amanah. Gitu. Nah, memang itu semua muncul dari kata khalifah. Nah, cuman supaya kita bisa lebih memahami kenapa kok kata itu muncul turunannya itu khalifah itu menunjukkan sebuah peristiwa. Misalnya saya ini mau pergi ke Jakarta, ya, anak saya ada laki-laki 2. Ketika saya ada di rumah, maka pemimpinnya saya, pemimpin yang pegang amanah, yang bertanggung jawab adalah saya. Ketika saya meninggalkan rumah, maka saya menunjuk khalifah. Jadi makna khalifah itu orang yang bertanggung jawab menggantikan saya. Kebetulan ada 2 anak laki-laki misalnya ya, maka saya harus memilih siapa yang memimpin. Maka di dalam makna khalifah itu mengandung arti pengganti atau yang dipilih. Mengandung makna pemimpin yang meneruskan tanggung jawab. Nah, sama dengan istilah Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Maknanya itu ketika Nabi Muhammad sudah nggak ada, ya, yang meneruskan amanah, yang menggantikan kepemimpinan amanah, ya, itu siapa? Itu makna khalifah. Nah, jadi ayat 30 ini Allah menceritakan tentang khalifah ini mau mengangkat sebuah masalah, problem terberat dalam umat untuk mencapai ketakwaan. Itu hambatannya itu yang pertama itu masalah ego. Ya, masalah ego. Jadi ini surat ini nih menjelang ayat ini mau menceritakan kaum Bani Israel. Jadi gini, Allah ini membangun opini dulu dengan sebuah ilustrasi cerita antara Nabi Adam dengan malaikat. Ketika Allah ini mengutus ini ja'ilun fil ardi khalifah, malaikat itu curiga. Malaikat itu curiga. Sebenarnya targetnya itu membangun opini untuk siapa sih? Ada yang namanya, kalau
kita sekarang ini kalau cerita tentang malaikat ini kan ngomongin Azazil. Azazil itu orang yang beriman ya sebelumnya. Sebenarnya targetnya itu siapa? Opini yang dibangun oleh Allah itu targetnya adalah Yahudi, kaum Yahudi, orang beriman lama, orang soleh yang lama, yang di situ turun para rasul, gitu. Turun para rasul, turun para nabi di kalangan Yahudi. Dan Yahudi merasa dirinya itu umat pilihan, gitu. Umat pilihan. Sedangkan sekarang Allah mengutus Nabi Muhammad memimpin sebuah umat yang baru dari Arab. Gitu. Sekarang nih antara orang Arab sama-sama pegang kitab, sama-sama pegang kitab. Gitu. Sebenarnya sehingga nanti dalam kisah, seandainya Nabi Musa itu masih hidup, Musa pun sebenarnya akan ikut saya, akan jadi umat saya. Nabi Muhammad terucap seperti itu tuh karena begitu sombongnya Bani Israel. Gitu. Jadi kayak nggak mau gitu dipimpin oleh orang Arab. Gitu. Maka Allah membuat ilustrasi kegagalan sebuah umat, ya itu akan dimulai dengan antar kelompok ini saling ego, saling merasa yang terbaik. Nah, itu yang mau diangkat. Nah, kemudian ayat selanjutnya baru tentang ya Bani Israel. Nah, Bani Israel itu yang diangkat itu kan kegagalan Bani Israel. Bani Israel ini sudah beberapa kali gagal. Gitu. Jadi dia itu pernah berhasil melawan Fir'aun, suksesnya karena disiplin, karena mutakin. Jadi ketika dipimpin oleh Musa, mereka ini mutakin, militan. Ya, apa yang diturunkan Musa, apa yang diperintahkan Musa dilaksanakan. Akhirnya singkat cerita tumbanglah Fir'aun. Akhirnya bisa lolos keluar dari Fir'aun, cengkeraman Fir'aun dibawa pulang ke Palestina. Di tengah perjalanan, nanti di surat Al-Baqarah juga diceritakan, di tengah perjalanan itu dia itu sudah merasa ingin menjadi umat yang spesial. Dia nggak mau lagi la ilaha illallah, hanya Allah lah ilah. Dia bikin simbol ini Islam ini hanya untuk umatnya Yahudi. Dia bikin simbol sapi, patung Al-Baqarah, patung apa namanya? Patung sapi. Nah itu dia bikin ciptakanlah sebuah simbol agama baru, seolah ini agama hanya untuk orang Yahudi, umat pilihan. Nah, pemelintirannya, kata-kata pilihan itu kan dipilih oleh Allah untuk menjadi amanah, untuk memegang amanah, untuk memegang tanggung jawab. Tapi Yahudi itu memelintir. Umat pilihan itu umat yang disayangi, yang spesial, yang pasti masuk surga. Padahal di sini pilihan itu artinya dipilih untuk mengemban amanah, untuk menjadi contoh umat terbaik untuk umat-umat yang lainnya selain Yahudi. Jadi Yahudi itu justru sebagai guru untuk mengajarkan ke umat-umat yang lain. Tapi Yahudi kan nggak mau dia membuat Islam ini adalah agama khusus orang pilihan, yaitu orang Yahudi. Orang di luar Yahudi itu berarti rendah, dia bukan Islam. Nah disitulah muncul agama Yahudi. Dan selalu seperti itu. Sampai Nasrani, Kristen muncul, itu pun juga selalu ceritanya seperti itu. Nah sekarang Yahudi harus mengikuti umat yang baru, itu berat sekali bagi Yahudi. Mengikuti orang Arab menjadi pemimpin umat, yang disebut umat pertengahan. Sebenarnya itu bukan tengah-tengah, sedengan itu bukan ya, bukan artinya, bukan bermakna tanggung, tengah-tengahan, moderat bukan. Sentral peradaban, artinya umat yang dipilih menjadi contoh teladan peradaban. Sentralnya, pusatnya peradaban umat.
Nah, ini gimana nih PR-nya yang diberikan oleh Allah kepada orang Arab dan Yahudi sebenarnya di Madinah untuk menjadi umat percontohan untuk masa depan. Itu. Nah, akhirnya kan muncul cerita di Al-Baqarah itu konflik antara pengkhianatan Yahudi sampai akhirnya Ka'bah, masalah Ka'bah. Kiblat yang tadinya dipusatkan di Baitul Maqdis itu akhirnya dipusatkan kembali ke Ka'bah. Artinya Allah memutuskan memang sudah kita ini beda jalur. Umatnya Nabi Muhammad dengan umat beriman yang lama ini sudah beda umat. Beda umat. Yahudi nggak mau ngikutin Nabi Muhammad. Baru tahu kapan? Setelah di Madinah. Setelah di Madinah. Jadi Yahudi bukan benar-benar ngikutin Nabi Muhammad. Itu. Yahudi berkhianat, berkonspirasi sama orang Quraisy, sama Abu Jahal, Abu Lahab untuk menyusun peperangan untuk menjatuhkan umat yang baru. Nah, itulah pengkhianatan Yahudi. Yahudi karena iri dan dengkinya sama Muhammad. Karena Islam sekarang ini bukan lagi ke Yahudi, ini Islam sekarang berada di tangannya Nabi Muhammad dan orang-orang Arab. Nah, jadi faktor pertama khalifah, kegagalan umat, manusia sebagai umat, itu faktor ego kelompok. Kedua, faktor hambatannya adalah dia tidak mau disiplin, ya, dia tidak mau disiplin. Nah, faktor yang menyebabkan ketidakmauan disiplin itu pertama ego, ya, kedua nanti kedua masalah keraguan. Itu tadi saya menjelaskan masalah ego, ya, nggak mau dipimpin oleh umat yang lain, golongan manusia yang lain. Gitu. Jadi sudah nggak mau lagi berdasarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, udah nggak mau dia. Asyhadu alla ilaha illallah nggak masalah, tapi kalau Muhammad Rasulullah kok berat rasanya itu. Yang kedua keraguan. Keraguan itu nanti masalah contohnya Ibrahim. Ya. Ketika Nabi Ibrahim itu ragu-ragu, ya, apa bisa nih menghidupkan orang yang sudah mati? Ya. Ragu kan? Apa bisa menghidupkan orang mati? Nah, apakah Anda ragu? Kata Allah. Gitu. Kemudian Allah membuktikan dengan Hud, arba'atan minatoir, ambillah burung. Intinya, gitu ya. Intinya bahwa yang ngatur semua itu sudah Allah. Gitu. Jadi di dalam umat ini, kalau yang namanya kedisiplinan itu sama kayak peristiwa Hudaybiyah. Jadi ketika Nabi Muhammad tuh ngomong, hari ini kita nggak jadi ke Mekah, kita nggak jadi haji, kita batal. Padahal situasinya apa? Kemarin habis menang perang Badar. Semangat kita itu masih tinggi-tingginya. Habis itu harus takluk dengan perjanjian Hudaybiyah. Itu kayak harga diri itu dijatuhkan. Maka Umar itu kan, Nabi Muhammad menyetujui perjanjian Hudaybiyah, itu seluruh umat yang ada di pasukan itu semuanya nggak setuju tapi diem. Cuman Umar tuh yang bisik-bisik sama Abu Bakar. Ini kayaknya tanda-tanda kalau Muhammad tuh bukan Rasul. Kemarin ngapain kita perang habis-habisan? Sekarang harus ngalah gitu. Ini tanda-tandanya dia bukan Rasul lagi kayaknya, gitu kan? Itu udah sampai terucap omongan seperti itu. Akhirnya terus disuruh potong unta, ya udah potong unta di sini. Itu masih diam semua. Nabi Muhammad yang memulai potong unta. Jadi kalau kita rasakan, ya, kadang kita itu sama perintah pimpinan itu ragu. Bener apa enggak? Masuk akal apa enggak? Gitu. Padahal di sini, ya, pimpinannya itu Allah melalui Nabi Muhammad yang sama dengan wa alama adamal asma.
kulaha. Sudah dijamin apa yang akan diperintahkan Nabi Muhammad itu adalah perintah dari Allah. Nggak usah pakai banyak pertanyaan, laksanakan, disiplin. Itu. Jadi udah ilmunya itu udah mumpuni. Tapi kita sebagai umat itu kadang meragukan seperti ragunya malaikat, meragukan seperti ragunya Nabi Ibrahim. Nah, itulah yang menyebabkan umat itu gagal. Apakah ragu itu nggak boleh? Boleh. Gitu. Artinya Allah itu menceritakan wajar ketika seseorang itu mengalami keraguan. Tapi dia harus memaksakan diri untuk tetap disiplin. Melaksanakan perintah pimpinan. Nah, itu pelajarannya yang disampaikan dari surat Al-Baqarah dalam membangun pimpinan. Terus nanti separuh surat Al-Baqarah itu tentang bagaimana berperang, bagaimana saum, ya, perintah saum. Itu semuanya itu intinya tentang membangun umat yang disiplin. Membantu umat yang disiplin, sehingga menghasilkan sebuah umat yang teladan, menjadi umat percontohan untuk masa depan. Yang ketiga itu tentang manusia itu kadang setengah hati. Ya. Kita ini sebagai umat itu kadang setengah hati melaksanakan perintah pimpinan. Jadi Yahudi itu kan gitu, disuruh nyembelih sapi, banyak pertanyaannya tapi nggak dilaksanakan. Yang laki, yang jantan atau yang betina, gitu. Yang jantan, yang warnanya merah apa putih, yang kurus apa yang apa gemuk, gitu. Nah, banyak pertanyaan, artinya apa? Ketika pemimpin itu mau melakukan perintah, dilaksanakan setengah hati dan hampir-hampir nggak melaksanakan. Nah, jadi pelajaran dari surat Al-Baqarah ini tentang khalifah ini, bagaimana kita membangun sebuah umat yang baru itu, kalau ingin berhasil, ya harus disiplin, patuhi pimpinan, dan kita yakin kadang pimpinan itu nggak mungkin menceritakan strategi rahasia, nggak mungkin. Jadi kita itu cuma manut, siap laksanakan. Dan kegagalan umat terdahulu, umat Bani Israel sering gagal, itu ya karena membunuh para nabi, nggak patuh disiplin. Begitu waktunya perang, kalian duluan yang masuk ke jantung kota. Nanti kalau udah ada kira-kira tanda-tanda kemenangan, baru masuk. Gitu. Nah, itulah karakternya umat-umat terdahulu yang gagal. Nah, diharapkan ini umat yang baru ini, umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang berhasil. Gitu. Umat yang berhasil. Dan dengan Al-Baqarah ini ternyata membuktikan bahwa Madinah, umatnya Nabi Muhammad ini menjadi umat yang berhasil luar biasa. Hingga hari ini menjadi umat percontohan. Gitu. Semua umat yang dulunya diikat oleh suku-suku, kerajaan, sekarang udah tumbang semua, diikat oleh konstitusi, diikat oleh sebuah perjanjian, tidak pandang agama, aliran, kelompok, ya, itu menjadi umat percontohan terbaik untuk umat masa depan. Terima kasih, itu yang saya respon dari manusia sebagai khalifah atau umat pengganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang menarik ya. Saya tadi juga dari apa yang jenengan jelaskan nih, dapat satu pemahaman lagi, di mana kan gini, itu kan suratnya memang turun setelah justru di Madinah, setelah perjanjian, kemudian Al-Baqarah turun. Jadi itu sebuah pelajaran, ilustrasi. Ini menariknya di sini, ilustrasi. Yang dimana ketika itu Yahudi menganggap dirinya adalah umat yang spesial, umat yang luar biasa.
Sedangkan Allah inginnya menggambarkan sebuah ilustrasi bahwasanya kayak malaikat yang menganggap dirinya kan sudah kayak itu tadi malaikat di ayat itu kan menganggap dirinya yang menyucikan, yang selalu bertasbih dan sebagainya. Spesial, dalam artian spesial. Nah, di situ hikmahnya yang saya tangkap di situ adalah sebenarnya di situ ayat memang benar ceritanya itu juga menceritakan tentang kejadian khalifah itu ada dari Nabi Adam, kemudian adanya juga malaikat yang pernah menentang, kemudian Allah jawab. Tapi di situ juga ada sebuah peristiwa yang terjadi saat itu juga yang mirip pas ilustrasinya dengan yang terjadi di ayat itu. Kayak Yahudi merasa unggul kayak malaikat itu, kemudian Nabi Muhammad adalah khalifah yang sudah disiapkan oleh Allah. Sehingga di situ ada sebuah pertentangan dan sebuah cekcok yang dimana inginnya Allah itu ambil hikmahnya tuh Yahudi, yang orang-orang yang pemikiran Yahudi, orang yang menganggap dirinya spesial, yang menganggap dirinya terbaik. Ambil tuh hikmahnya, bagaimana kesudahan dan bagaimana terjadinya itu. Jadi Allah bikin Rasul di kalangan orang yang di kalangan sebuah negara yang memang di situ dianggap apa ya istilahnya nggak besar. Istilahnya dulu masih ada Romawi sama Persia yang besar. Kemudian Arab kan diapit dari di situ jadi negara yang ya biasa-biasa saja, ya. Nggak terlalu power juga. Kayak diapit sekarang Itu atau Amerika sama Cina. pertumpahan darah. Pertumpahan darahnya itu apa nyindir Arab, pertumpahan darahnya itu. Nah iya, jadi berapa di situ kayak di situ itu juga. Sehingga apa Nabi Muhammad di situ lahir, kemudian dianggap orang biasa kok bisa jadi gitu. Ngapain? Apa namanya? Kok dijadiin khalifah padahal tahu saja sendiri Arab loh. Sudah pertumpahan darah kayak bunuh perempuan dan sebagainya. Moralnya sudah gak karu-karuan kok bisa jadi di situ ditumbuhin seorang yang ingin jadi rasul, jadi melakukan perubahan besar. Maka dari itu Allah itu jawab dengan sebuah kenyataan di sebuah fakta. Padahal di Qurannya memang betul memang dijawab ya aku yang tahu ya kamu yang nggak tahu, tapi di faktanya itu sudah terjawab bahwasanya ternyata sampai sekarang sudah mensejarah Madinatul Munawwarah ternyata yang terbaik gitu. Itu saya tangkap ternyata itu ilustrasinya. Ternyata kita juga sekarang itu bisa jadikan sebuah ilustrasi. Ternyata sekarang kondisinya nggak jauh beda sama hal itu. Diapit dengan Amerika sama Cina pokoknya yang besar. Ada seorang yang muncul di beberapa negara yang kecil itu. Sehingga di situ akan jadi sebuah pertentangan. Dan itu lagi apa namanya? Apa lagi tadi ya? Udah ya mungkin ya itu ya. Mungkin tadi yang tadi sempat terputus ini lanjut